Mohon izin Bapak, mau ini saya share dulu video yang tadi sambil menunggu ke materi, ya insya Allah masih pukul 16. Ini bilang cara sih kalau gitu. Gimana cara connect Bluetooth? Ini Bluetoothnya. Visi dari kebun adalah membangun peradaban sukses berkah melalui agriculture. Seperti kita tahu bahwa setiap peradaban dia bangun di atas tanah. Siapa yang menguasai tanah, dia akan menguasai peradaban di atasnya. Jadi kebun berkah ini didirikan untuk bisa membangun sebuah peradaban yang tidak hanya sukses, tapi juga membawa keberkahan di Indonesia ini. Baik, kenapa kemudian kita memilih untuk memasuki bidang pertanian, termasuk di wilayah bisnis bidang pertanian? Karena setidaknya ada 3 poin penting yang menjadi dasar kita untuk masuk ke bidang ini. 3 alasan ini menjadi dasar penting buat kita untuk kemudian masuk ke bidang ini. Pertama tadi, dasar dari Al-Quran dan hadis, bahwasanya kita habis di akhir zaman kembali ke gunung-gunung, bercocok tanamlah dan menggembalalah. Kemudian yang kedua dari aspek sosial, kita ingin sebanyak mungkin memberdayakan masyarakat setempat, masyarakat lokal untuk kembali masuk ke wilayah-wilayah ini karena mereka sesungguhnya punya potensi yang luar biasa di sana. Secara turun-temurun mereka lakukan itu. Dan yang ketiga dari aspek ekonomi, permintaannya tetap ada dan semakin bertambah besar dari waktu ke waktu. Apa yang dimaksud dengan peradaban sukses berkah? Peradaban sukses berkah adalah satu peradaban di mana banyak orang yang memiliki kesamaan dari satu tujuan untuk memakmurkan bumi ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak sekali di Indonesia tanah-tanah tidak produktif, banyak sekali tempat-tempat yang tidak terberdayakan secara optimal. Padahal di sisi lain pengangguran sangat tinggi jumlahnya. Kalau kita ngelihat antara Indonesia dan juga Arab Saudi, mungkin kita ngelihat Arab Saudi tanahnya adalah tanah yang tandus, mungkin menanam juga susah, tapi hari ini kita lihat segala jenis buah-buahan, tanaman melimpah di sana dan juga rakyatnya makmur. Kenapa? Karena memang Jazirah Arab ini menjadi tanah yang diberkahi oleh Allah. Tapi kalau kita lihat Indonesia, tanah yang begitu subur, makmur, apapun ditanam bisa menjadi satu tanaman, tapi faktanya pengangguran, kemiskinan ada di mana-mana. Maka satu hal yang mungkin hilang dari tanah air kita adalah keberkahan. Secara sederhana, konsep kebun berkah itu seperti yang sudah saya sampaikan, yang paling pertama adalah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif. Itu tujuan paling dasar begitu ya, untuk memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif. Yang kedua adalah memberdayakan sebanyak mungkin masyarakat yang mereka punya kemampuan bertani tapi tidak memiliki lahan, tidak memiliki pembiayaan. Jadi 2 aspek ini harus kita penuhi terlebih dahulu. Baru yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kita bertani, kita bercocok tanam, kita berinvestasi pasti ngejarnya ekonomi. Tapi jangan lupa bahwasanya yang kita kejar pertama kali adalah bagaimana kita menghidupkan kembali, memakmurkan kembali bumi ini, memberdayakan lahan-lahan tidak produktif, yang kemudian memberdayakan sebanyak mungkin masyarakat. Sebagai seorang lulusan sarjana pertanian, saya memiliki kontribusi juga untuk terus mengembangkan bidang ini. Saya merasa bahwa sebagai lulusan sarjana pertanian, kita punya potensi ya, karena Indonesia adalah sebagai negara agraris juga, di mana potensi peluang yang harus kita kembangkan sebagai generasi muda yang nantinya memajukan negara ini sendiri sangat penting.
menurut saya. Dan saya melihat beberapa rekan-rekan lulusan sarjana pertanian juga kurang. Dalam artian mereka mungkin sebagai lulusan tapi tidak bekerja di bidang pertanian. Itu satu hal yang juga memotivasi saya untuk berkontribusi, mengamalkan ilmu, membagi ilmu kepada petani-petani ataupun kepada rekan-rekan yang juga ingin terjun di bidang pertanian ini. Cara di sini itu apa, cari pengalaman, cara-cara pembukaan, cara penanaman. Kan kalau tani begini masa baru gitu, kalau di bawah gitu di rumah taninya padi ya. Kali sih saya belajar. Harapan saya di pertanian ya pengen sukses, Mas. Ya sekarang saya kerja, misalkan saya kerja di sini, kerja punya orang ini kan, ke depannya kepengen saya kalau ada misalkan saya punya rezeki atau sudah sukses dari sini, saya juga pengen buka seperti inilah. Kalau kita melihat secara ekonomi, tanah-tanah tidak produktif ini kalau secara hukum, secara syar'i, secara Islam, itu setelah 2 tahun tidak diberdayakan, maka dia harus dikembalikan karena tidak produktif. Gitu. Karena penilai ekonominya itu tidak ada manfaatnya. Nah, bedanya di negara kita mungkin itu dibiarkan sehingga banyak sekali kita ngelihat tanah-tanah tidak produktif di mana-mana. Hanya kenapa nunggu nanti harganya naik, nilainya naik, dan ini sebenarnya sangat sayang sekali gitu. Nah, Kebun Berkah hadir untuk mengatasi masalah ini. Kenapa? Ada sebuah tantangan atau sebuah peluang secara ekonomi bahwa the next di masa yang akan datang yang akan diperebutkan oleh banyak orang di seluruh dunia adalah food atau makanan. Kenapa? Jumlah penduduk terus meningkat sehingga lahan-lahan pertanian terus tergerus menjadi pemukiman, dan dari sekian banyak wilayah yang ada dan tergerus terus, maka suatu saat nanti yang akan langka jumlahnya adalah makanan, karena seluruh orang di seluruh dunia butuh makan tapi lahan pertanian semakin sempit. Maka oleh karena itu the next oil and gas is food. Maka ini adalah sebuah peluang yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, bahwa semakin hari tanah semakin berkurang. Karena apa? Karena jumlah tanah-tanah yang kosong dengan jumlah populasi penduduk yang semakin banyak. Kita lihat di perkotaan pun sekarang orang tinggal di apartemen-apartemen, tidak lagi di atas tanah. Maka pertanyaannya, anak cucu Anda nanti akan tinggal di mana? Kalau kita tidak memiliki tanah untuk anak cucu kita, maka kita hanya akan menjadi penonton dan tamu di negara kita. Maka untuk itu milikilah tanah sekarang juga, dan berdayakan tanah-tanah itu menjadi sektor-sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan di seluruh dunia. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun peradaban sukses berkah ini? Maka paling tidak untuk membangunnya butuh sinergitas, butuh satu kerjasama kolaborasi dari minimal ada 4 sektor. Di Kebun Berkah kita membangun minimal ada 3 stakeholder yang harus ada dalam membangun peradaban ini. Yang pertama tentu adalah pemilik lahan, tanah. Bisa dari tanah yang tidak produktif atau kita membeli tanah-tanah tidak produktif itu. Yang kedua adalah petani yang nanti akan mengolah. Dan yang ketiga adalah pemodal atau investor yang mungkin saat ini banyak petani dia sebenarnya punya tanah atau dia punya kemampuan tapi dia tidak punya akses permodalan. Nah, sehingga dan juga di sisi lain banyak pemodal yang mungkin punya uang tapi tidak punya kemampuan untuk bertani. Nah, dan yang terakhir adalah akses to market atau manajemen. Nah, sehingga hasil dari pertanian itu kita lihat seringkali harganya jatuh ketika panen karena tidak punya akses to market. Nah, 4 stakeholder ini yang kita kolaborasikan dan kita sinergikan dalam satu konsep yang namanya Kebun Berkah, di mana kita mempertemukan pemilik lahan, yang kedua adalah petani, yang ketiga adalah pemilik modal, dan yang terakhir manajemen untuk akses to market. Dengan adanya investasi bersama di Kebun Berkah ini, saya mendengar langsung dari petani bahwa mereka intinya sangat bahagia juga, senang. Mereka masih bisa di bidang pertanian, mereka masih terus bisa menanam tanaman-tanaman komoditas-komoditas yang kita pilih. Kemudian mereka juga mendapatkan penghasilan ya, penghasilan tambahan yang bagi mereka, bagi keluarga mereka itu akan sangat bermanfaat sekali. Selain itu, mereka juga mendapatkan peluang informasi. Tes. Oke. Baik, kita mulai pembukaannya dulu sambil menunggu
materi prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kebahagiaan yang luar biasa yang wajib kita syukuri saat ini atas nikmat yang telah diberikan Allah, nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua. Sehingga kita hari ini, sore ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahim pada kegiatan webinar sore hari ini. Jadi sementara ketemu lewat Zoom dulu, siapa tahu besok-besok kita bisa ketemu langsung. Baik, salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Sebelum itu perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Dwi Happy dari Kebun Berkah. Jadi kita punya kebun, lokasinya di Ampel Gading, dan saya sebagai ini yang sering berada di sana lah. Jadi kita punya beberapa teman, punya beberapa tim. Salah satunya saya yang sering visit di kebun. Jadi, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca doa Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita selama beberapa menit, 1 jam ke depan, diberikan kemudahan, kelancaran, serta semoga ilmu yang diberikan oleh pemateri kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Suatu kehormatan bagi saya bisa menemani Bapak Ibu semuanya yang hadir. Sebelum kita mulai juga saya ada satu pantun. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, burung hinggap di batang. Sudah hinggap, muter-muter. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta webinar. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah jauh-jauh hadir dari berbagai kota, dari berbagai provinsi. Karena luar biasa sekali teman-teman sudah hadir saat ini dari ada Banjarmasin, dari Kalimantan. Kalau saya sendiri ini dari Malang, materi kita dari Pekanbaru. Di momen bulan Ramadan ini bukan menjadi suatu hambatan untuk kita harus tetap belajar, ikhtiar untuk mengupgrade diri, untuk menjadi lebih baik gitu kan. Jadi mungkin bulan puasa ini enaknya kan tidur, istirahat, nyantai-nyantai, bangun-bangun, buka maghrib gitu. Tapi itu kan nggak berlaku buat kita di sini. Baik, pemateri juga sudah hadir. Kita sapa dulu. Beliau, masih prepare. Kita tunggu. Sudah siap, Mas. Untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wah, ini kita. Gimana kabarnya Mas Salman? Alhamdulillah baik, Mas Happy. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dari kesibukannya. Jadi enggak juga. Sambil ngabuburit, Mas. Siap. Terima kasih, Mas. Sebelum itu, biar makin semangat, biar Bapak Ibu tambah fokus, saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, apa yang selalu bertambah di bulan Ramadan, tapi tidak pernah berkurang? Kalau ada yang bisa jawab, bisa ketik di kolom komentar.
Siapa tahu jawabannya ada yang benar. Iya, banyak. Kira-kira apa yang bertambah di bulan Ramadan tapi tidak berkurang, tapi tidak pernah berkurang? Ada yang tahu? Jadi jawabannya itu adalah pahala. Kenapa pahala? Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan kita untuk mendapatkan pahala kan. Dari berpuasa, sholat raweh, bersedekah, bahkan pahala-pahalanya itu dilipat gandakan. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau Mas Salman. Beliau masih muda, mungkin di atas saya sedikit. Gitu. Jadi Iya, Mas. masih umur 20-an. Iya Mas, 20-an ya. Hampir sampai 30 ya. Jadi Hampir beliau 30. ini, Masya Allah. Jadi beliau ini CEO, jadi dari rumah sakit Ibu dan Anak Anissa di Pekanbaru. Jadi beliau juga selain CEO juga beliau berpengalaman dalam dunia investasi. Salah satunya juga beliau juga sering sharing-sharing terkait tentang investasi di perkebunan. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Kemudian apalagi di bulan yang penuh berkah ini, pahala kebaikan dilipat gandakan kan, termasuk bertanya untuk menambah ilmu. Nah, yuk manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan diskusi dengan narasumber kita, pemateri kita. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita langsung menuju pemateri kita. Pada Mas Salman, saya persilahkan. Monggo. Izin share screen ya saya. Nah, Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Salman Al-Farisi. Saya berkesempatan untuk sharing sore hari ini dengan Kebun Berkah ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Semoga ibadah puasa kita diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, saya di sini izin sharing terkait tentang investasi perkebunan gitu ya, tips and trick gitu. Sebenarnya kalau dibilang saya berpengalaman banget di bidang perkebunan, sebenarnya mungkin sama-sama baru memulai ya. Cuma kalau saya sih alhamdulillah udah sekitar 2 tahun lebih di bidang perkebunan. Tapi alhamdulillahnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang ya expert di bidangnya ya. Alhamdulillah botanis-botanis teman saya itu juga pada orang-orang yang memang berkecimpung di dunia pertanian, perkebunan gitu ya. Lebih dari 1 dekade. Nah, di sini saya izin memberikan insight mungkin barangkali ada yang bisa bertukar pikiran dengan saya eh, tentang investasi perkebunan. Tadi udah dijelaskan juga sama Mas Dwi Happy bahwasanya biografi saya adalah sekarang saya CEO ya di Rumah Sakit Ibu Anissa. Ini family business yang sedang saya develop, dikembangin karena saya generasi kedua. Nah, untuk bisnis lainnya, ya kebetulan saya juga udah merintis ayam geprek ya, ada restoran ayam geprek dan juga ada bubur ayam di Kota Pekanbaru di mana kami tumbuh besar. Dan alhamdulillah ayam geprek ini udah jalan sekitar dari tahun 2018. Saya rintis dan sekarang udah autopilot, alhamdulillah. Eh, Sekarang udah tahun ke-7 berarti ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang saya udah nggak jalanin lagi, sekarang udah ada manajemen dan saya cuma jadi eh, menerima dividen tahunan gitu. Alhamdulillah. Kalau di bisnis bubur ayam juga sekarang masih berkembang. Alhamdulillah sekarang udah bertambah 6 cabang ya. Mudah-mudahan tahun ini ada nambah sekitar 10 cabang lagi. Dan rumah sakit juga sedang berkembang, Alhamdulillah. Dan klinik ada juga kita mengembangkan klinik bersalin. Karena klinik kita ini bekerjasama dengan BPJS ya. Alhamdulillah udah kapitasinya udah di atas 20. Nah, nah, jadi sedikit bercerita tentang pengalaman saya di perkebunan ya. Saya mulai eh,
naruh interest ke kebunan ini sekitar 3 tahun yang lalu, di mana saya lihat ada peluang bisnis berkebun. Mana teman-teman di sini kan, kalau kami di Riau ini kan mayoritas perkebunan itu sawit ya, Mas. Jadi selama ini perkebunan sawit ini dikelola secara konvensional, secara kekeluargaan ya. Kita lihat petani-petani atau pemilik-pemilik kebun ini mereka tidak teredukasi dengan baik gitu ya, tentang kebun mereka, sehingga mereka tidak maksimal dalam pengembangannya, tidak maksimal juga dalam kurung investasinya ya, di mana seringkali terjadi boncos, seringkali terjadi gagal panen, seringkali terjadi ditipu lah dan segala macam. Nah ini yang membuat saya jadi kepo gitu, bener nggak sih gitu ya. Nah ini kayak gini gitu. Dan saya melakukan konservasi lah gitu ya, apa namanya, eh, melakukan pemilihan lah gitu. Betul saya selidiki, investigasi gitu. Apa benar gitu ya, bisnis perkebunan ini apa seperti itu? Ternyata enggak gitu. Ternyata setelah saya berkenalan dengan teman-teman yang memang expert di bidangnya, eh, kebanyakan sebenarnya gini sih, mereka teman-teman yang sebagai botanis ya atau orang-orang yang expert di bidang perkebunan tanaman dan segala macam, eh, keahlian itu sedikit kurang gitu. Kenapa? Kebutuhan untuk mengembangkan sarana investasi di perkebunan itu dibutuhkan skill manajemen, skill marketing, skill finansial yang penting, yang tidak kalah pentingnya, di mana teman-teman yang botanis itu memang mereka fokus di bidang pemeliharaan tanaman, panenan, pemupukan, dan segala macam. Nah, ini kalau digabungkan dengan ilmu yang kita miliki di bagian pengembangan bisnis, maka insya Allah ini akan besar gitu, menjadi sesuatu yang big lah. Dan saya alami sendiri ketika saya coba, waktu itu saya ada kebun kelengkeng gitu ya. Kita coba kembangin bareng-bareng, kita kolaborasi antara business developer dan juga apa namanya, botanis gitu ya. Dan alhamdulillah dengan segala macam kemudahan, kebun kita mendapatkan panen yang baik, dan buah-buahannya dan sarana pendistribusian produknya juga bagus, sehingga ketika panen tidak ada yang namanya buah busuk gitu ya, laku semua alhamdulillah. Nah ini yang tadi saya katakan bahwasanya dalam bisnis perkebunan, jika dua ilmu digabungin gitu ya, ilmu bisnis dan ilmu perkebunannya ya, pengelolaan hasil buminya baik, ini akan menjadi sebuah opportunity yang sangat. Nah, ini prospek keuntungannya. Prospek perkebunan yang pertama, keuntungannya adalah support finansial pastinya. Ketika kita berinvestasi di sebuah perkebunan ya, pasti kita mengharapkan apapun instrumen investasinya, apapun industri bisnisnya, pasti kita mengharapkan financial support dari hasil yang dihasilkan dari eh, perusahaan tersebut gitu ya. Entah perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Nah, tapi kalau keuntungan di perkebunan bukan hanya sekedar hasil dari pertanian itu, contohnya hasil penjualan panen atau penjualan bibit gitu ya kan, tapi juga environment ya, lingkungannya gitu. Environment tulisannya typo. Environment itu lingkungan. Lingkungan itu akan menjadi baik. Kenapa? Karena subur gitu. Apalagi kalau di sini kebun berkah juga di bawah kaki gunung gitu ya. Artinya memang eh, secara lingkungannya ya, memang eh, ketika kita melakukan sebuah investasi di perkebunan, ini yang merasakan dampaknya adalah pertama warga sekitar, ya, terutama petani gitu ya. Pasti pendistribusian nggak jauh dari situ. Nah, kemudian sumber daya resources penunjangnya itu pasti dari daerah environment setempat, sehingga perkebunan itu pasti ya pasti ada keberkahan di dalamnya gitu ya. Kenapa? Karena memang dampaknya secara langsung dirasakan oleh environment sekitar kebun. Sama di kami juga perkebunan kelengkeng. Ketika kita panen ya, panen raya, itu yang kita undang bahkan radius 100 meter dari kebun kita itu mendapatkan apa namanya, mendapatkan hasil panen ya. Kita undang mereka untuk panen raya. Dan juga beberapa dari mereka kita libatkan dalam kebutuhan pasir. Misalnya di situ ada tempat apa namanya, tempat eh, apa namanya, tempat pengelolaan limbah misalnya ya, kita libatkan mereka. Kemudian bibit-bibit itu kita berikan ke mereka terkadang. Jadi tetangga-tetangga dari kebun kita itu mereka kita berikan bibit-bibit yang terbaik, dan kita juga edukasi sehingga mereka juga tanam di depan-depan rumah mereka. Nah, ini yang menjadi tadi saya bilang environment ya, dampak langsung. Kemudian meningkatkan perekonomian daerah. Nah, ini juga memang dia perkebunan itu tidak secara langsung
seperti industri yang lainnya ya. Cuma dia bertumbuh gitu, ada masanya. Sehingga kalau dia dikembangkan dengan cara yang baik, insya Allah dia akan dampaknya itu akan terasa lambat laun. Kemudian proses perkebunan yang lainnya adalah yang di sebelah sini ada keberkahan ya. Tujuannya adalah mendapatkan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbisnis di sektor sebumi maka akan banyak dampak yang didapat. Nah, ini udah nggak perlu dilakukan lagi ya. Bahwasanya para nabi dan rasul juga mereka melakukan perniagaan di bidang perkebunan. Jadi memang eh, ketika kita yang saya pahami ya, ketika berbisnis di perkebunan ini kita bukan berniaga sama manusia aja. Kita juga melakukan tijarah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menggunakan resources langsung seperti ya, terjadinya hujan, seperti terjadinya hama dan segala macam, itu semua terjadi atas kehendak Allah SWT. Sehingga kita memang rata-rata orang-orang yang apa namanya melakukan perniagaan di perkebunan ini mereka orang-orang yang beriman dengan adanya Tuhan. Sehingga eh, apa kehadiran keimanan itu memang sangat sangat berpengaruh banget kepada orang-orang yang memang dia berkebun di orang berbisnis di hasil bumi. Nah, ini tips berinvestasi. Ini sekedar sharing aja, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian. Eh, ini ada yang salah nih. Ini berdua harusnya. Ini tips berinvestasi kalau saya lakukan selama ini ketika berinvestasi di perkebunan adalah pertama buahnya unggul. Artinya memang investasi di bidang perkebunan kita pastikan bahwasanya buah itu memang buah yang diminati oleh masyarakat atau buah yang memang dia apa namanya konsumtif gitu. Buah yang memang dia daya konsumsinya tinggi. Artinya nggak ada orang yang alergi gitu dengan buah ini atau buahnya memang buah yang baik gitu ya, buah-buahan yang memiliki profit margin yang besar gitu ya. Sehingga memang keuntungannya sangat sangat bisa di arrange. Dan kemudian retensi panennya gitu. Jadi memang siklus panen yang baik membuat retensi panen yang menakjubkan, buah yang tidak rewel. Nah, ini saya dapatkan dari botani saya ya. Orang-orang yang expert di bidangnya lah. Teman-teman saya itu pada alumni S2 di namanya ada yang alumni GM, ada yang alumni dari Thailand juga yang udah belajar ke Nakaya Farm di sana. Nah, mereka memang mencari bahwasanya buah-buah itu ketika buah ada memang tipe buah yang dia rewel. Tapi nggak semua ya. Artinya bisa pasti ada cara penanggulangan risikonya yaitu dengan perawatan yang baik dan tertata dengan rapi. Dan yang harus diperhatikan ketika kita berinvestasi di bidang perkebunan adalah pengelola. Nah, pengelola ini mitra yang seperti bidang dari perawatan hingga penjualan dan risiko mitigasi keamanan yang dapat dikendalikan. Eh, Kalau kita bilang bahwasanya tidak ada risiko, nggak mungkin gitu ya. Karena secara kaidah fikih Islam aja gitu ya, ketika mamalah gitu, keuntungan itu hanya berhak didapatkan oleh orang yang menanggung risiko. Artinya kalau kita tafsir secara bebas gitu ya. Kalau saya memahami bahwasanya apapun bisnisnya gitu, baik berbidang perkebunan atau apapun, ketika dia punya resiko yang besar, tapi resiko besar itu dapat dikendalikan dengan baik, maka insya Allah di sana ada keuntungan yang besar pula. Ini udah hukum alamnya seperti itu. Karena resiko itu berbanding lurus dengan keuntungan. Resiko yang terkelola dengan baik ya. Kalau memang dia berisiko tinggi buahnya, tapi dapat dikelola dengan baik karena ya kita terus belajar, kita terus bertumbuh, dan kita betul-betul concern secara sistematis mengelola perkebunan ini, maka insya Allah dia akan menjadi keuntungan, menjadi risiko yang dapat dikelola. Sehingga output dari risiko yang terkelola adalah keuntungan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ketika kita berinvestasi di bidang perkebunan adalah, nah ini kalau ini rumus saya pribadi ya, karena saya termasuk investor yang agak wild juga kalau kata teman saya yang ada investor gitu. Kalau saya sih pribadi ini menggunakan maksimal dana 25% dari liquid yang ada. Artinya ketika saya memiliki aset baik di bank ataupun dalam bentuk emas dan segala macam, saya maksimalkan menggunakan dana investasi itu di sekitar 25%. Nah, kenapa 25%? Karena ya 75% pasti kita akan butuh yang lainnya gitu. Kalau 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 basicnya gitu, investor itu dia biasanya 10 sampai 20%. Kalau saya di 25% masih oke lah selagi kita betul-betul konservatif gitu ya dengan investasi yang kita jalankan. Sangat konservatif artinya apa? Betul-betul dinilai.
betul-betul dicek gitu ya, bahwasanya betul nggak resiko tinggi, tapi resiko yang dapat dikendalikan. Kalau resiko dapat dikendalikan, insya Allah Bismillah kita gas dan kita kawal secara serius gitu. Artinya kawal ini ya namanya kita investor gitu ya. Ketika kita investor, boleh aja kita terlibat langsung. Pasti si pengelola dengan senang hati ketika kita terlibat dalam artian support system gitu ya. Support system bukan ngerecokin, artinya kita support bagaimana progresnya sekarang, bagaimana nantinya mitigasi risikonya, apakah bisa ada sesuatu yang bisa kita kerjasamakan. Kalau saya cenderung lebih memilih ke kerjasama seperti misalnya pengelolaan sistem laporan keuangan, terus pemasaran buah. Nah ini biasanya yang saya bantu teman-teman petani yang kerjasama dengan saya untuk kita maksimalkan nanti ketika kita panen raya. Sehingga ketika panen raya kita nggak jual secara direct ke pendistribusi gitu. Karena biasanya kalau kita jual direct ke distributor, biasanya margin kita dapat tipis. Tapi kalau kita jual langsung ke end user, nah ini yang mendapatkan margin besar sekali ya. Sehingga ketika panen raya kita udah buat event gitu. Panen raya kita undang tuh baik investor ataupun non investor, kita undang mereka ke kebun, kita siapkan topinya, topi jeraminya, kita siapin apa dokumentasinya. Nah, sehingga mereka bahagia gitu ya di sini. Nah, kemudian jangan gunakan dana. Ya, ini udah pasti tahu lah para Bapak Ibu sekalian, untuk berinvestasi ini jangan menggunakan dana darurat. Kenapa? Karena investasi adalah instrumen yang butuh proses dalam likuidasinya. Sehingga ketika orang menggunakan dana darurat yang dilakukan oleh investor-investor pemula biasanya ya, mereka terjerumus ke menginvestasikan dana fresh mereka seluruhnya ke investasi tanpa ada berpikir. Kenapa? Biasanya mereka tergiur dengan return yang tinggi. Padahal di balik return yang tinggi ada resiko. Nah ini yang sering kali kita abai ya, para investor pemula gitu, terutama anak-anak muda seumuran kami gitu ya. Dan ini yang kalau kita lihat instrumen investasi lainnya yang mereka katakan investasi seperti apa namanya Bitcoin ya, terus yang online, yang berbasis online. Ini seringkali investasi yang berkedok seperti ini biasanya ini mengandung boror yang tinggi, artinya ketidakjelasan kurs yang tinggi, sehingga proyeksi itu tidak bisa dilakukan. Ketika investasi itu tidak ada laporan keuangan, tidak ada stream yang jelas gitu ya, tidak ada penjualan direct. Contohnya kalau buah kan ada penjualan direct, tapi kalau penjualan kurs mata uang, maka ini tidak ada penjualan direct karena ini game sama seperti gambling yang diarahkan ke investasi, gitu. Sehingga banyak kali ya, kita nggak bilang pasti, tapi banyak sekali pelaku-pelaku investor apa namanya mata uang digital gitu ya, atau Bitcoin atau kita bilang kripto gitu, cryptocurrency. Ini seringkali mereka hamsyong di ujungnya. Ya awal-awal mereka dapat keuntungan sedikit, tapi ketika mereka all in, ketika mereka udah mulai gambling, enjoy dengan bisnis yang mereka anggap investasi tersebut, mereka seringkali gagal. Nah, ini kenapa? Karena bisnisnya udah nggak pakai iman lagi gitu. Jadi kalau berbisnis sudah nggak pakai iman ya hasil pasti ya udah jauh banget gitu dari keberkahan. Orang-orang yang udah orang-orang yang beriman pasti dia konservatif dan dia sangat concern dengan harta yang di spendnya, di mana di spendnya, di mana dia membelanjakan hartanya, di mana dia taruh perniagaannya, dan dia juga pasti mencari orang-orang yang amanah dalam menjalankan usahanya seperti itu. Jadi kalau kita berinvestasi pastinya kita harus mencari orang-orang yang amanah di bidangnya, dan kebanyakan teman-teman yang melakukan industri bisnis perkebunan biasanya sih orang-orang yang beriman. Saya yakin. Kenapa? Karena mereka karena ada faktor alam gitu ya, faktor nature yang mereka pegang sebagai guidance gitu. Eh, apa namanya panduan mereka untuk ber, ber, ber apa namanya melakukan proyeksi gitu. Oh, bulan ini kita harus ngelakuin ini. Oh, musim ini musim hujan. Oh, kayak gini gitu. Jadi memang pasti dalam investasi perkebunan itu orang-orang yang memang ya insya Allah orang. Nah, insya Allah di sini juga ada Mas Devi dari Kebun Berkah ini, insya Allah orang-orang yang amanah nih. Karena yang ini pembinanya dari guru saya juga, nih, Coach Ridwan juga ya Mas Devi ya. Masya Allah, ini guru saya ini. Saya kenal Coach Ridwan itu dari tahun 2015, Mas. Sebagai mentor kami juga
ke Pekanbaru, beliau juga sering gitu ya. Dan saya juga sering ke Malang. Cuma belum dapat kesempatan aja nih main ke Kebun Berkah kayaknya, Mas Devi. Siap-siap. Nanti kalau ke Malang, jenengan info. Insya Allah saya temenin, Pak. Karena deket-deket Semeru ya Mas ya? Betul. Ah, Di, dekat Gunung Semeru di, apalagi. Saya hobi banget naik gunung. Wah, siap. Tapi aksesnya nggak ada kalau dari Ampel Gading. Oh iya, kita harus ini ya Iya. cari akses lain ya. Nah, mungkin itu aja sharing dari saya Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka Waalaikumsalam. sharing kali Mas ya, kalau ada ya Mas Happy. Siap. Baik, terima kasih Mas Salman. Baik, Bapak Ibu Sama semuanya, misalkan ada pertanyaan, ada unek-unek yang mau disampaikan, mau sharing-sharing, monggo silakan. Bisa tanya langsung, bisa kirim di kolom komentar, monggo. Bisa bertanya. Sembari kita menunggu pertanyaan, mohon izin saya share. Jadi sambil mengenalkan kami di Kebun Berkah. Belum. Oke, jadi inilah di Kebun Berkah. Ini akses menuju Kebun Berkah. Di Kebun Berkah itu memang ini kebun yang kita punya visi untuk bersama-sama membangun suatu peradaban, suatu tempat yang nyaman. Jadi, selain nyaman juga ada keberkahan di sana. Jadi harapan kami memang dari lahan-lahan ini kedepannya memang kita akan bangun mungkin 10 tahun, 5 tahun ke depan kita ingin bangun suatu peradaban di sini, membangun pondok, membangun tempat edukasi, tempat belajar. Jadi santri-santri itu nanti harapan kita memang untuk mengelola lahan di sana. Itu harapan kami ke depan, harapan kami tujuan akhirnya lah gitu. Jadi ini lokasi kami di Ampel Gading, Kabupaten Malang. Luasan lahan kami masih sekitar 2,5 hektaran. Komoditas yang kita tanam sekarang masih tanaman sayur-sayuran. Kalau tanaman buah-buahan kita sudah tanam ini alpukat khas. Jadi yang kita pilih sebagai komoditas ya. Jadi untuk budidaya kita itu alpukat khas. Selain memiliki nilai jual yang tinggi, memang alpukat khas itu cocoknya untuk ditanam di dataran yang tinggi. Jadi saya baca di artikel-artikel di jurnal memang cocoknya di ketinggian antara 1.000 hingga 1.500 bahkan 2.000 masih bisa. Di bawah itu masih bisa ditanam. Cuma hasilnya itu buahnya lebih lebih bulat. Kalau buahnya bulat itu biasanya isi bijinya itu agak besar. Baik, ini sekilas tentang Kebun Berkah. Kalau Bapak Ibu ini bertanya, monggo silahkan bisa bertanya. Baik. Izin saya bacakan pertanyaannya ya, Mas Salman. boleh Mas. Siap. Ini pertanyaan dari Bapak Thomas. Assalamualaikum Pak Salman. Kenalkan saya Thomas dari Halo. Kalimantan Utara. Mohon izin, adakah salah satu contoh bisnis kebun berkah komoditas yang bisa saya terapkan di Kalimantan Utara? Sebab banyak tanah yang tak dimanfaatkan di Kalimantan Utara. Terima kasih.
Masya. Wah, kalau untuk contoh bisnis kebun berkah gitu Pak ya, atau Mas ya. Iya, iya benar Pak, benar Pak. Kalau di Kalimantan kan tanahnya kayak gambut Pak ya. Ya, boleh saya jelaskan sedikit Boleh, soal boleh, boleh Kalimantan. Pak. Kantin. Kalimantan ini kan provinsi baru yang ke-34 ya kan. Perkembangan bisnis untuk industri kan belum semarak dengan di provinsi lain ya kan. Sekarang sedang mengajukan perkembangan-perkembangan apa lah ya, investor pun belum terlalu banyak. Terus sekarang sudah mulai ada investor yang untuk bikin pelabuhan-pelabuhan kawasan industri lah ya. Tapi di sini ini tanah banyak ya. Selain kebun kelapa sawit sama batu bara, lahan masyarakat ini yang banyak yang nggak produktif, yang tidak dimanfaatkan. Jadi populasi orang pun masih sedikit. Populasi orang sedikit kecuali pendatang. Pendatang itu sudah mulai masuk orang-orang asing yang dari Cina ya. Dari Cina itu sudah banyak yang akan butuhkan sayur ya, sayur, beras, ayam. Itu kayaknya sudah mulai dibutuhkan lah ya, sudah mulai banyak pendatang lah ya di sini. Alhamdulillahnya tuh nggak banyak masalah di sini, nggak banyak ribut-ribut. Ya alhamdulillahnya tuh ini nggak ada ribut demo lah ya, masyarakat komplain ya, karena tanahnya Syukur masih aja Pak ya. luas. Nah, saya masih luas. Jadi Hmm. sawahnya tuh kan di sini tanam padi tuh padinya setahun sekali, padi 6 bulan, padi gunung ya, padi gunung tuh, Ya, benar. padi gunung. Ada padi sawah, tapi dia nggak terlalu seperti di Sumatera lah ya. Ya ton per hektar masih kecil, 2 ton sampai 3 ton per hektar. Ya kan? Ya tuh sayur-sayur gunung tuh masih mahal lah ya. Kol, kentang, wortel itu kan dari Tawau ya. Wortel, Ya, kentang tuh dari Tawau Malaysia, dari Sandakan, dari Kinabalu kan. Sama ya, dari Malang lah. Ya dari Malang ada sayur-sayur dari Malang, ada juga masuk di Kalimantan Utara. Nah, ini kan potensi perkembangannya di sini sebenarnya sangat luar biasa. Dari beras saja kita masih subsidi dari Jawa sama dari Sulawesi. Jadi beras untuk Kalimantan Utara aja belum cukup. Kira-kira saya mau apakan nih kan, ini kan kesempatan yang berkah, bisnis berkah yang pertanian ini kan belum banyak diterapkan ya, terutama di Kalimantan Utara ini kan semuanya konvensional lah ya. Ini kira-kira yang dengan prospek perkembangan sekarang inilah ya. Kira-kira yang apa sih yang Bapak sarankan untuk kami nih di Kalimantan Utara? Walaupun Masya. saya apanya saya memang orang Mandailing tapi lama di Kalimantan Utara, jadi saya Iya, selalu bawa namanya nama Nasution Kalimantan soalnya orang Utara. Sumatera nih. Gitu loh Pak, seringnya nih Iya, kan. iya. Ya siapa tahu ya dengan berbagi ini Hmm. kan berkahnya banyak, ya kan bulan Amin, puasa ini insya banyak, Allah. ya kan banyak berkahnya. Kira-kira ada Oke, nggak saran Bapak itu kan? izin nih Pak Mas. Ya Jadi siapa? memang kalau itu kan di sana kan profesi baru Pak ya. Pertama memang harus kita petakan sih Pak. Apakah kalau saya sih kalau melihat di bisnis bidang perkebunan, pastinya saya ngelihat sumber pertama adalah ketika bukan masalah komoditas apa yang cocok gitu. Kalau saya nyarinya dari muaranya Pak, dari ujungnya gitu. Apa kira-kira Orang. yang bisa dapat menghasilkan apa namanya keuntungan yang besar, margin yang besar, ya. Artinya kalau kita lihat kan pasti PR-nya adalah jalur distribusi. Nah, kota-kota besar apa aja yang dekat dari kita nih, yang kira-kira nggak jauh gitu. Karena mereka itu harapan kita sebagai target konsumsi gitu kan. Mereka yang kita harapkan sebagai target konsumsi, kalau memang dekat dengan negara Malaysia, kota Kinabalu katanya tadi Pak ya, Ya, itu betul. jaraknya berapa jauh tuh? Itu jauh juga dia, cuman kalau dia perjalanan itu kita naik speed itu kira-kira sekitar 6 jam. Nggak terlalu jauh Pak, deket itu. Hmm. Masih fresh buahnya tuh kalau taruh buah di situ. Fresh. Artinya memang seperti kayak di Thailand tuh Pak. Kalau di Thailand tuh ada salah satu saya kalau nggak salah namanya Longan ya Naraya Farm. Itu katanya memang dia distribusinya, jalur distribusinya dunia Pak. Artinya longan mereka bahkan kelapa-kelapa mereka itu didistribusikan sampai ke Timur Tengah. Artinya eh, mereka udah nggak ngaruh lagi nih sama produk lokal. Mereka bahkan bisa ekspor ya, buah-buahannya. Nah, PR-nya adalah ketika kita melihat ini kita punya lahan yang besar banget nih. Mungkin banyak yang pemilik gitu yang mau diajak kerja sama dan segala macam. Tapi emang harus dicarikan sistem yang cocok buat mereka. Sistem yang cocok buat mereka ya kita buat apa namanya pilot project-nya gitu. Kalau saya seringkali apa namanya menganalogikan ke teman-teman itu kalau kita mau
mau ngambil yang besar, kita harus bikin skala modelnya dulu gitu. Kita harus bikin pilot project-nya. Mungkin di tahun pertama kita pilih nih satu komunitas yang memang marginnya gede. Kalau marginnya gede, lihat botanisnya ada nggak, petaninya ada nggak. Kalau petaninya ada dan sumber dayanya gampang, itu insya Allah bisa Pak. Kalau kami di sini pernah dengar kelengkeng New Crystal nggak Pak? Ya, pernah. Kelengkeng New Crystal itu kan dia yang gede itu bijinya gede, terus apa namanya, bijinya kecil maaf, Biji buahnya kecil, gede, tebal lah, bijinya dagingnya kecil. tebal ya, dagingnya tebal. Iya, tebal dagingnya. Dan itu harga jual di pasar, itu kalau kita jual di pasar-pasar buah itu sekitar maksimal bisa sampai 65.000 per kilo, Pak. Nah, artinya 65.000 per kilo. Nah, kalau kita jual langsung ke distributor, maka dia pasti beli kita harganya tipis gitu. Sehingga kita PR-nya adalah gimana cara buat di kebun kita ini bisa panen langsung gitu, petik panen gitu langsung. Nah, kita buat jadi panen apa namanya, kebun wisata gitu kan. Nah, tapi kebun wisata juga nggak bisa diandalkan juga karena kondisi Pekanbaru yang panas membuat calon-calon pengunjung itu berpikir dua kali gitu untuk melakukan panen di siang hari atau di weekend segala macam. Sehingga kita harus buat lagi jalur distribusinya. Kita buat jalur distribusi frozen dan pengantaran. Nah, ini yang membuat apa namanya, malah bisa diecer lagi gitu. Ketika kita panen nantinya di panen yang kedua besok itu kita udah punya strategi-strategi yang bisa melipat gandakan penghasilan kita di panen terakhir gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan ketika kita membuat apa namanya, sebuah mempunyai insight gitu ya. Oh, kayaknya bagus nih di kota tempat saya tinggal. Yang paling diperhatikan adalah jalur distribusinya. Produk-produk yang kita buat ini, apapun buahnya, komoditasnya, atau sayur pun bagai, itu harus dipikirkan jalur distribusinya. Dan memang yang nggak kalah pentingnya adalah networkingnya gitu Pak. Nah, kita juga harus aktif di sosial media, platform-platform tertentu ya gitu ya, yang bisa membantu kita dalam pendistribusian. Nah, itu sih yang paling penting, Pak. Karena kalau udah dapat nanti pilot project-nya, ini biasanya ketika kita tawarkan ke publik, karena pengalaman saya kan menjual saham ke publik gitu, Pak ya. Yang di kebun kelengkeng aja saya udah jual saham ke publik gitu ya. Artinya bagi siapapun investor yang ingin berinvestasi di kebun kelengkeng kita, itu kita bisa udah bikin investasi kecil, Pak. Kalau di kebun berkah kan investasinya lumayan jangka panjang gitu ya, 10 tahun gitu ya Mas Devi ya, benar ya. Kalau di kita itu ada namanya short term investment. Kita bikin potong kecil-kecil gitu. Artinya per 6 bulan mereka udah bisa mendapatkan hasilnya. Ini khusus buat yang kebun udah ada ya. Kalau kebun udah ada, nah ini kita potong cut kecil-kecil sehingga eh, bagi hasilnya hanya per sekali panen. Nah, contohnya kayak kemarin saya bikin di situ kebetulan ada apa namanya, ada owner sebuah kebun besar, kebun lengkeng. Di mana kebun ini udah panen sebanyak 2 sampai 3 kali. Random ya. Ada sekitar 70 batang kelengkeng new kristal. Cuma dia terkendala di tenaga ahli. Karena dia nggak punya tenaga ahli dan dia terkendala di modal. Karena dalam untuk pemupukan itu dibutuhkan biaya modal gitu. Memang nggak besar sih, cuma memang mungkin kita nggak tahu orang gitu ya. Mungkin dana dia udah lagi tipis atau segala macam. Saya tawarkan gimana kalau kita bantu aja nih, minta bantu sama calon investor untuk kita bagi hasil gitu ya. Artinya si investor injek dana untuk melakukan pemupukan, perawatan gitu ya. Nah, kita sebagai pengelola, sebagai pelaksana, nah Bapak itu sebagai pemilik lahan. Nah, nanti hasil kebunnya ini dibagi 3 pihak gitu ya. Dibagi ke pengelola, dibagi ke pendana, dibagi ke pemilik lahan. Nah, ini short term. Nah, keuntungan short term ini banyak sekali, Pak. Yang pertama adalah mudahnya mencari investor. Ya. Yang ikut investor kita ini anak-anak muda, Pak. Karena untuk mendapatkan satu kali panen itu kita dimulai dari di bawah 5 juta. Artinya di bawah 5 juta mereka udah bisa ikut panen dan return mereka itu nantinya insya Allah nggak sampai 8 bulan. Mereka udah dapat 5 jutanya kembali dengan keuntungan dari bagi hasil buahnya. Nah, si pemilik lahan dapat keuntungan apa? Dia pohonnya dirawat. Pohonnya dirawat dan dia dapat bonus tanah subur. Kan kalau dipupuk-pupuki segala macam itu tanah jadi subur. Nah, jadi dia akan mendapatkan keuntungan panen nanti di panen kedua, panen ketiga, panen-panen selanjutnya. Nah, keuntungan buat kami pengelola apa? Kami dapat database. Kami juga dapat bagi hasil.
Nah, kami jadi tahu nih bahwasanya database ini bisa kita andalkan dan kami juga dapat komposisi perputaran uang yang baik. Nah, ini yang bisa dicontohkan di Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Pasti di sana, apalagi dekat dengan ibu kota besok, insya Allah, Pak ya. Kalau memang ibu kota pindah ke sana, ini pasti prospek yang sangat baik sekali. Tambah lagi Pak Thomas katakan tadi bahwasanya banyak foreign di situ ya, banyak orang-orang luar negeri ya, orang Chinese dan segala macam. Kita sama-sama tahu kebutuhan mereka terhadap komoditas sayur ya atau buah-buahan itu sangat tinggi. Mereka sangat konsumtif dengan itu karena kalau saya nggak salah mereka itu orang-orang yang memang sehat gitu Pak ya. Sehingga nggak apa-apa kita provide sebagai warga lokal, kita harus provide nih ke mereka bahwasanya intinya gini sih Pak, kita kalau ke dalam bisnis saya seringkali mengatakan bahwasanya guru kami ya Coach Ridwan gitu ya, seringkali mengajarkan bahwasanya ketika kita berbisnis, pastikan bahwasanya bisnis kita itu menyelesaikan masalah seseorang. Jangan sampai bisnis kita hanya menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita oke nih pengen nyari untung, tapi kita juga menyelesaikan masalah seseorang dengan produk yang kita hasilkan. Contohnya tadi komoditas. Mereka butuhnya apa sih? Coba kita pelajarin behavior-nya. Konsumtif mereka apa sih tiap bulannya? Oh, kalau beras segala macam, segala macam. Bahkan kalau bayar personal itu kita pelajari bahwa sampai ke seberapa intensitas mereka dalam mengkonsumsi nasi. Seberapa sih spend mereka dalam membelanjakan harta mereka ke raw material. Raw material itu kayak food yang makanan mentah gitu ya. Makanan yang belum diolah. Seberapa sering sih mereka mengkonsumsinya. Nah, kalau di sini, di Pekanbaru gitu ya, kayak kelengkeng tadi. Kelengkeng ini buah yang betul-betul sangat diminati, ya. Apalagi ketika dia buahnya bagus, besar gitu ya. Nah, ini mereka cenderung seringkali, kalau di kita tuh punya kebiasaan memberi gift gitu, Pak. Ngasih-ngasih ke orang. Gitu. Jadi, beli buahnya 5 kilo, nanti kasih ke tetangga sekilo, kasih ke tetangga sekilo. Nah, di sini ada culture kayak gitu, karena kita di bumi Melayu ini kan. Kalau di bumi Melayu ini suka ngasih gitu. Jadi, kita jual buah kelengkeng itu, kita bikin hampers, Pak. Jadi hampers bisa kasih ke paman, bisa kasih ke tante, bisa kasih ke kakek, nenek, dan segala macam, bisa kasih ke tetangga. Nah, ini yang membuat mereka menjadi apa namanya diversifikasi produknya jadi banyak gitu. Walaupun dengan satu produk, tapi cara menjualnya banyak. Sehingga ini udah kita bisa apa namanya atasi risiko-risiko yang sifatnya menunda penjualan. Karena kita berniaga dengan menggunakan hasil bumi, di mana hasil bumi ini punya masa ya. Sehingga memang harus dipastikan dulu nih jalur distribusinya udah oke. Ketika jalur distribusinya oke, insya Allah apapun buahnya, apapun jenis komunitasnya, pasti mudah dalam penjualannya. Karena yang paling terpenting menjual itu sih Pak. Memang perawatan itu penting sekali. Gitu. Tapi ketika dalam seringkali kita lihat, kalau kita lihat ke petani-petani atau apa namanya petani konvensional gitu, petani gaya lama, cenderung mereka ketika mereka tidak berhasil menjual buah mereka, apa yang terjadi? Mereka menjatuhkan harga buah mereka sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ya balik modal. Atau yang terjadi adalah ya banyak dari mereka yang baru buah ini besok ganti buah ini lagi, besok ganti buah ini lagi. Akhirnya musim-musiman. Padahal ketika dipelajari dengan baik atau dibimbing dari orang-orang yang udah expert di bidang bisnis, teman-teman kita yang petani ini mereka udah maksimal banget gitu karena mereka kita yakin mereka orang yang tekun gitu. Mereka tiap hari memandang tiap hari merawat tanamannya. Cuma PR-nya memang di jalur distribusi itu kebanyakan sih. Sehingga seperti teman saya punya teman di Kediri. Di Kediri itu ada namanya uh, pasar sayur. Kalau Mas Dwi Happy pernah cek gitu ya, itu pasar sayur udah Mas Unggul namanya teman saya. Itu dia lagi project pembuatan hidroponik. Jadi melon, buah melon dibuat hidroponik. Nah, saking ini yang ngelola semuanya milenial, anak muda yang mengelola ini, tapi memanfaatkan research tenaga dari warga sekitar kampung tersebut. Jadi dia ada dekat sebuah gunung di Kediri sana. Saya lupa nama gunungnya. Dia bikin kebun melon, tapi dia apa namanya water gitu ya, apa namanya tadi saya bilang hidroponik. Jadi kebunnya hidroponik. Apa hasilnya ketika dikelola dengan baik? Itu ketika panen, Pak, 100% panen. Nggak gagal panen. Artinya seluruh batang panen. Betul-betul. Karena dia dikelola dengan sangat baik. Masuknya pakai disinfektan, masuknya pakai hazmat, dan segala macam. Itu masuk dalam kebun. Nah, ketika dikelola dengan baik, apa terjadi? Tingkat kemanisan buahnya itu sampai grade A. Artinya melon itu kalau dibagi bisa menjadi sampai grade C gitu ya. Melon-melon yang murah itu grade C gitu. Yang kita kalau dijual di Indomaret biasanya grade C. Tapi kalau yang grade bagus itu biasanya dijual di pasar eksklusif. Di pasar-pasar yang memang
konsumennya biasanya dari kalangan menengah ke atas. Chinese. Konsumennya orang-orang yang eksklusif gitu ya, eksekutif. Sehingga harga buahnya jauh lebih tinggi. Nah, ini yang kita concern banget. Kalau kita mulai berbisnis di bidang pertanian, ya jangan tanggung-tanggung gitu. Cari yang marginnya gede sekalian. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah. Itu sih Pak Thomas, insya Allah. Siap, insya Allah. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Thomas. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas. Ini kira-kira sampai jam berapa Mas? Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh, kita boleh sekitar 10 menit lagi, oke nih Mas, sampai jam 5 ya. Siap-siap. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Sally. Assalamualaikum, izin bertanya, hasil kebunnya dijual kemana Pak Salman? Kalau tidak dijual ke distributor. Nah, ini seperti tadi ya. Tetapi ini kita lebih kerucut ya. Bahwasanya gini, ketika kita tadi saya bilang bahwasanya kebanyakan petani atau orang-orang yang mengelola perkebunan, mereka tidak concern ke pendistribusian. Coba kita agak jauh sedikit, kalau kita boleh beranalogi. Bapak Ibu, tahu nggak sih? Korek api yang kecil itu, yang harganya cuma 500-an perak. Tapi di mana-mana di seluruh Indonesia ada. Warung-warung kecil itu jual korek api yang 500 perak itu. Yang korek cetus itu. Yang kayu. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih, orang-orang itu mereka sekarang udah lipat-lipat kaki atas meja gitu. Karena memang jalur distribusinya banyak. Mereka udah nggak peduli lagi siapa yang beli mancis, siapa yang beli korek mereka, nggak peduli lagi. Kenapa? Karena mereka udah membuat jalur semut kalau kata Coach Ridwan. Saya ingat banget. Sebenarnya apapun buahnya, apapun produknya, itu pasti ada pembelinya. Karena, nah kenapa nggak ada yang beli? Kenapa nggak ada yang beli? Karena mungkin ya, nggak fit in. Misalnya nih rasanya pun nggak enak. Gitu. Ya berarti dia nggak cocok. Misalnya kita bilang bisnis makanan. Dia nggak pandai masak. Ya ngapain dia bikin makanan untuk manusia? Mending dia bikin makanan untuk hewan. Kalau makanan untuk hewan kan nggak perlu rasa enak gitu. Ini tergantung hewannya gitu, suka apa enggak. Kalau dijual dengan harga murah pasti laku. Gitu. Karena bagi orang nggak butuh untuk hewan itu enak. Yang penting hewannya gemuk gitu kan. Pakan ternak misalnya. Artinya apapun produknya sebenarnya ketika dikelola dengan baik, di systemizing, dibuat bisnis plan-nya, itu pasti akan laku. Nah, begitu juga dengan distributor buah-buahan atau komunitas sayur-sayuran atau perkebunan. Ketika kita, yang tadi saya bilang networking, ya, dia pasti akan menemukan pasar yang baik. Ya, ketika kita betul-betul effort, berusaha mencari jalur distribusi. Nah, kalau kita nggak mampu nih menjual, ya kita belajar jualan. Belajar jualan dengan cara apa? Kan sekarang banyak platform media ya. Bahkan teman saya yang kebun yang melon itu, pasar sayur, dia jual di Tokopedia. Artinya radius sekitar radius 100 kilo ya, yang mungkin masih bisa buat buahnya bertahan. Itu dijual buahnya melalui platform media online, e-commerce. Nah, artinya jalur distribusi ini banyak sekali. Asalkan kita mau tahu cara, mau belajar, mau pelajari dan juga langsung ke end user. Langsung ke end user. Itu saran saya ketika kita ingin dapat margin yang gede, tentu effort yang kita bangun juga harus lebih gede. Kita harus mencari konsumen. Konsumen gimana? Ya udah kita bikin platform media online misalnya Instagram. Oh, pasar kebun berkah misalnya, pasar kebun berkah menjual hasil-hasil bumi yang dikelola oleh kebun berkah. Fresh, ya. Dikelola dengan cara yang bagus. Misalnya ada tambahlah value-value bisnis yang baik. Misalnya value sosial atau value sosial dengan membeli mengkonsumsi ini Anda telah membantu mesejahterakan perekonomian daerah ini. Nah, itu misalnya. Itu tuh social value ya. Atau kalau sekarang nih dengan membeli produk kami, Anda telah berkontribusi menyumbangkan harta Anda dengan untuk pengungsi di Palestina misalnya gitu. Nah, ini adalah social value yang bisa ini trik jualan ya, jualan. Kalau di jalur distribusi intinya adalah trik jualan. Gimana supaya kita menjadi konektor langsung ke end user, bukan hanya kita sebagai ini. Nah begitu kurang lebih Mas Dwi, jalur distributor. Siap.
Terima Kita yang kasih. menjadi Sebenarnya distributornya, bukan menjual ke distributor. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari Mas Rizky Putra. Assalamualaikum Mas Salman. Bagaimana Salam. pandangan Mas Salman terhadap berkebun durian bawor atau duri hitam atau musangking? Saya berencana mau berkebun durian tersebut di Sumatera Barat. Wah, ini kampung saya nih. Kebetulan Wah, ini. saya orang Sumatera Barat. Waalaikumsalam Mas Rizky Putra ya. Kalau untuk durian, sepengetahuan saya ya, ini buah yang sangat bagus sekali ya. Harganya. Nah, cuma memang PR-nya tadi lagi-lagi jalur distribusi. Tapi ada lagi PR yang lain. Karena durian itu adalah suatu komoditas yang dia cenderung lama. Karena dia kalau nggak salah saya butuh sekitar 3 sampai 4 tahun. Kecuali invest atau injek boosternya sering. Nah, kalau invest boosternya sering, nah itu insya Allah bisa di tahun ketiga, tahun keempat. Tapi dia tetap butuh yang namanya belajar berbuah. Kalau di durian. Nah, orang-orang yang berinvestasi durian biasanya mereka merasakan hasilnya di tahun kelima. Di tahun kelima. Nah, itu pun kalau mereka berperan sebagai eh, distribusi langsung. Kalau nggak salah di Sumatera Barat, kalau saya pulang ke kampung ibu saya, ada namanya, saya melintasi jalur namanya daerah Jalan Kayu Tanam. Ada di situ namanya durian kayu tanam. Nah, mereka itu punya kebun, mereka ada distributor gitu Mas. Jadi kalau kita lewat jalan lintas, ada di sebelah kiri itu namanya durian kayu tanam, Ajo DKT. Nah, di situ mereka menjual buah-buah durian bukan hanya produksi mereka. Kenapa? Karena kebun mereka juga terbatas. Nah, seiring berjalannya waktu, nantinya ketika kita berperan sebagai menjalankan dua peran, sebagai orang pemilik kebun, kita juga sebagai distributor. Nah, ketika kebun kita tidak menghasilkan, kita harus mencari supply dari kebun lain gitu. Supaya distribusi kita, jalur distribusi kita tetap ngebul, kan gitu. Jadi memang jangan sampai ketika kita memainkan dua peran, kita hanya fokus ke salah satunya. Contohnya, kalau kita memainkan peran sebagai cuma sebagai supplier, kita sebagai penyuplai ke distributor. Ini yang saya bilang tadi, cenderung marginnya kecil. Kalau Anda siap dengan margin yang kecil, silahkan. Kalau Anda nggak mau ribet untuk jualan, silahkan. Tapi kalau saya sebagai apa namanya, sebagai pebisnis ulung lah gitu ya, saya nggak mau kehilangan kesempatan saya untuk mendapatkan margin dari peran sebagai distributor. Nah, itu yang harus diperhatikan Bang Rizky Putra. Kalau kita mau bikin kebun nggak masalah. Cuma kalau siap dengan jangka waktu yang lama, silakan bisnis durian karena gede banget opportunity-nya di masa depan. Saya waktu ke Malaysia, kebetulan kan kita di Riau ya. Di Riau ini kan dekat ke Malaysia. Saya ke Malaysia itu tiketnya murah, Mas. Tiketnya cuma 300 ribuan kalau kita ke Malaysia. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan Malaysia, weekend gitu. Itu ada jalan di Kuala Lumpur itu namanya Jalan Alor. Nah, di Jalan Alor itu mereka jual durian musangking, durian bawor, durian duri hitam. Kalau di sini bahasanya udang merah. Gitu. Nah, itu satu buah duriannya, kalau dirupiahin 1 juta. Satu buah durian itu harganya 1 juta. Dan memang durian itu mereka bukan jual buah sebenarnya. Kalau menurut saya mereka jual experience. Mereka jual pengalaman makan durian yang tak tergantikan. Durian terenak di bumi gitu. Klaimnya kan kayak gitu. Pengalaman makan durian enak di bumi. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai distributor, PR-nya lagi adalah kita harus betul-betul membuat experience ke konsumen ini. Bahwasanya ya tadi ya, investasinya bukan hanya sekedar kebun aja, investasi tempat yang sehat, tempat yang baik, instagramable, ya fotogenik gitu kan, sehingga peran kita sebagai distributor juga tidak terabaikan. Nah, peran kita sebagai kebun juga nggak masalah. Gitu. Ketika musim panen kita bikin aja panen raya, kita bikin gapura di kebun kita bikin wisata memetik, wisata petik durian misalnya. Tapi kalau durian kayaknya nggak ada wisata petik ya, karena buahnya sangat ekstrim gitu. Kalau jatuh tertimpa durian gitu bisa sakit gitu. Artinya memang orang-orang expert yang memanen durian. Tapi nggak apa-apa, kalau sebagai wisata-wisata gitu juga nggak masalah. Nah itu yang harus diperhatikan Bang Bersih Putra. Kalau kita mau berkebun durian, kalau Anda orang yang siap, apa namanya, sabar, cukup sabar untuk menunggu panen buahnya ya silahkan. Tapi kalau saya termasuk orang yang tidak sabar, sehingga saya mencari komoditas buah yang memang dia masa panennya cepat, 8 bulan, 6 bulan, atau seperti sayur-sayuran ya, cabai-cabean gitu kan, itu cepat ya komoditasnya. Kemarin saya baru apa namanya
membimbing teman saya untuk bisnis cabai gitu. Dan alhamdulillah return terbesar saya di investasi kebun itu dari cabai. Sehingga saya dapat saya investnya sekitar, kalau di analogikan tuh, saya investasinya 10 juta. Saya dapatnya di 25 juta. Dalam waktu 6 bulan. Itu sangat gede sekali. Karena saya bukan hanya sekedar invest ya, tapi karena saya juga involved di dalamnya. Saya coaching mereka untuk mensystemizing bisnis mereka, sehingga keuntungannya jadi berkali-kali lipat. Nah ini juga menjadi pahala buat kita gitu ya. Selaku investor, kita juga membimbing teman-teman petani untuk profesional dalam mengelola kebun mereka. Gitu sih, Mas Devi. Siap, terima kasih Salman. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Salman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Gimana materi hari ini Bapak Ibu? Dapat manfaat? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya sampaikan juga terima kasih Mas Salman. Ya, sama-sama Mas Devi. Menyempatkan waktu. Saya kasih tahu Mas Andre, dapat kontak jaringan dari Mas Andre juga. Ya, Mas Andre. Ya, Mas Andre. Jadi Mas Andre itu informasikan, bisa nggak Mas ya, coba kontak aja dulu. Soalnya kayaknya sibuk beliau. Wah, alhamdulillah ini masih disempatkan untuk hadir. Jadi kita bisa belajar bareng. Banyak ilmu-ilmu tambahan juga, masukan buat kita juga di Kebun Berkah. Salah satunya tadi juga tentang bikin kayak tempat yang jadi nggak hanya jualan hasil buahnya aja kan, jadi bisa jualan tempat, jualan view, jualan nyaman wisatanya di kebun gitulah. Jadi insya Allah bisa kita terapkan. Selanjutnya saya sampaikan juga ada form evaluasi. Jadi saya mohon evaluasi dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan hari ini untuk masukan-masukan kita ke depannya. Baik, ini juga ada yang ingin tetap bisa komunikasi dengan Mas Salman. Ya, boleh follow Instagram saya ya. Bapak Ibu sekalian. Bisa update info dari beliau, bisa tetap ini connect. Selanjutnya kita sudah sampai di jam 5. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Mas Salman. Saya akhiri juga dengan pantun. Pergi ke Jogja, beli bakpia, perginya bareng sama Ayu. Teman-teman semua, sampai jumpa di acara selanjutnya. Begitu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat menunggu berbuka, sama-sama Mas Salman. Oke, assalamulamaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah jam 6, Kalimantan Utara sudah jam 6. Wah, selamat berbuka Pak. Selamat berbuka. Sudah lebih cepat 1 jam. Kami Kalimantan Utara lebih cepat 1 jam daripada waktu Indonesia Barat. Oh iya ya, karena dia Insya Allah ada pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Thomas. Semuanya sehat ya. Amin. Saya duluan ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.